Belum. صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق يا رب صل على محمد رب صل عليه وسلم السلام عليك دائم الأنبياء السلام عليك أطفال الأذكياء السلام عليك دائم الأنبياء السلام عليك أطفال الأذكياء السلام عليك أطفال الأذكياء السلام عليك من رب السماء السلام عليك السلام عليك السلام عليك دائم الأنبياء السلام عليك اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. Iya. Dapat kan lari itu udah. وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم إرادة لزلت بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل عليك يا حبيب السلام عليك صلوات الله عليك أشرق الكون فيها جل بوجود المصطفى أحمد ولي أهل الكون وسرور الكفين جاد يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام عليك صلوات
Walid Al-Habib Hussein Al-Habib, dan juga guru kita bersama Al-Habib Fadli bin Mustafa Al-Idrus, dan juga ada guru kita bersama di sini yang tadi udah memimpin Yasin dan Tahlil, Al-Ustaz Sarno BSQ. Mari sama-sama kita doakan buat tuan guru kita, semoga Allah panjangkan umur beliau, Allah sehatkan badan-badannya beliau, Allah lancarkan segala urusan dan hajat beliau, amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang membuat kita semua diberikan kesehatan nikmat Islam badan dan bisa hadir di acara malam hari ini yang untuk memperingati Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sekaligus rohan dari keluarga kami, dan juga di sini saya selaku MC mewakili segenap keluarga besar dari almarhum Bapak Musa bin Haji Hamdani mengucapkan terima kasih kepada bapak-bapak dan abang-abang semuanya yang sudah hadir pada malam hari ini. Terima kasih buat guru-guru juga, terima kasih. Selanjutnya, karena mempercepat waktu biar tidak terlalu larut malam, untuk acara selanjutnya tadi kita sama-sama udah baca Yasin dan Tahlil bareng-bareng, sudah mendengarkan Maulid Nabi bareng-bareng, dan selanjutnya mari sama-sama kita dengarkan ceramah agama yang langsung akan disampaikan oleh guru kita Al-Habib Fadli bin Mustafa Al-Idrus. Waktu dan tempat kami persilakan. Shallu ala Nabi. Baik, duduk aja nggak apa-apa ya, Walid ya. Soalnya bukan apa, ini sebenarnya tadinya udah kagak kuat, cuman karena udah kadung janji ya. Dan besok ada juga sebenarnya di rumah lagi ada acara kebenaran juga peringatan Isra dan Mi'raj, juga haul daripada saya punya Sayyidul Walid orang tua Habib Mustafa bin Abdul Qadir Al-Idrus. Ini dari seminggu yang lalu saya Jakarta Serang 4 jam 3 terus sampai besok pagi, sampai mau acara sorenya. Jadi tadi Bang Arfan udah, Beb jangan lupa Bismillah berangkat juga, walaupun nggak pakai supir ngantuk berangkat juga sampai alhamdulillah. Namun jaraknya nggak begitu jauh dari tempat ke sini, nggak begitu jauh. Baik, assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala wa la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Salam hormat ta'zim saya kepada sahibul hajah, sahibul bait yang saat ini terwakilkan dengan sahabat saya Bang Andri sekeluarga. Semoga dalam lindungan Allah dan apa yang diniatkan, dihajatkan, digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, khususnya malam hari ini ruahan, memang biasa Betawi begitu Pak. Masuk bulan Sa'ban, nah kalau bagi kita orang Jakarta ruahan ya, bulan ruah. Kalau Rajab kemarin itu sebenarnya kalau di Madinah bulan bulan ziarah. Ya, cuman kalau kita Sa'ban sama bulan Sa'ban, bulan ruah, bulan ziarah. Udah mepet, tinggal 10 hari lagi mau Ramadan, baru tuh berbondong-bondong pada ziarah. Semoga tuan rumah apa yang diniatkan digabul oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau tadi sudah baca Yasin, tahlil, tahmid dan tamdid, kita tujukan kepada almarhum dan almarhumah yang dicatat di sini. Semoga Allah jadikan kuburnya radah min riyadil jannah. Juga mungkin yang hadir di sini para sesepuh, para tokoh masyarakat, orang tua, ayahanda, pemuda, mobil khusus orang tua saya Sayyidul Walid Habib Hussein Al-Hamid, kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat. Juga para bapak, semoga selepas acara ini selalu digabul hajatnya, amin ya rabbal alamin. Malam hari ini tadi saya tanya Bang Andre, oh iya lupa, semoga tahun ini Bang Andre punya anak ya, digabul hajatnya, Amin. Ya, dapat titipan dari Allah Subhanahu wa taala. Yang penting sabar. Udah berapa tahun berumah tangga? 7 tahun. Suruh ngumpulin duit, udah ngumpulin duit loh. Soalnya kalau udah lahir bayi itu biayanya besar, betul? Betul. Betul nggak? Betul. Iya, apalagi zaman sekarang, masya Allah. Lagi COVID.
Amin, insyaallah kumpul, duitnya kumpul, anaknya dikasih sama Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga para jamaah semua yang belum punya, ya jangankan baik calon aja belum punya ya. Insya Allah dikabul. Ini calon ya. nih, lagi nyari calon. Ya. Yang duda juga gitu, dapat ada yang duda di sini. Nah, ini ternyata nih duda. Insya Allah ketemu jodohnya. Baik. Amin, amin Allah. Ya, peringatan daripada ruahan atau kita bilang tahlilan. Ya. Ngirimin doa kepada orang tua. Memang yang namanya kita berbakti sama orang tua nggak, walaupun sudah tiada tetap wajib Pak. Ya, kata Nabi Muhammad SAW. Makanya kadang-kadang mohon maaf nih ajaran yang ajaran sekarang nih ya, yang dibilang kebanjiran kagak ya. Dan jidatnya ada balap 6 tuh tahu dah. Ya. Begini nih bid'ah nih kagak boleh. Bid'ah dolala lagi main ketipring, wah main hard rock kagak boleh, baca selawat kagak boleh. Ini bingung baca selawat kagak boleh, minta syafaatnya sama Nabi ya. Kalau syafaat, kalau selawat kagak boleh, minta syafaatnya sono. Ya terserah sama yang lain dah. Orang Allah sudah ajarkan kita dalam Al-Quran, Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Allah tuh kasih contoh sama kita. Malah dibalikin, berarti kalau Allah berselawat sama Nabi, Nabi yang lebih agung. Pale lo botek kotok. Iya, kebanyakan bid'ain orang jadi mikirnya begitu tuh, betul. Nah, saudara, jadi berbakti kepada kedua orang tua itu hukumnya wajib, walaupun kita punya orang tua udah nggak ada, walaupun kita udah jadi tua, tetap. Caranya bagaimana? Kata Nabi Muhammad SAW, ya, idza matta ibnu adama in qata'a amaluhu. Apabila anak Adam manusia meninggal dunia, putus amalnya betul. Cuman ini dia nih jadi dalil dia orang nih. Tuh yang namanya manusia kalau udah mati putus amalnya. Cuman ini hadis dipotong sama dia Pak. Udah sampai sini doang. Ila min salasin nggak dibaca tuh, kecuali yang 3 nggak dibaca sama dia. Tuh Nabi yang bilang kalau orang udah mati udah nggak bisa berbuat apa-apa. Lah iya udah jadi mayat. Sekarang kita ziarah, ada tetangga meninggal kita ziarah. Habis dikapanin, dimandiin, dikapanin, waktu lohar bunyi. Mayat bangun, bapak-bapak sebelum nyolatin saya sholat dulu ya. Kira-kira tuh mayat udah dipocongin, bangun duduk, ente nyolatin apa kabur? Gue aja kabur, bangun lagi. Ya, artinya apa? Kalau ruh udah keluar dari jasad ya jelas udah kagak bisa berbuat amal baik. Tapi ada 3 yang mengikuti ini terus sampai hari kiamat. Apaan? Yang pertama sedekatin jariyah. Ya, sedekatin jariyatin, sedekah yang berlanjut, tajri itu berjalan. Jadi sedekah yang berjalan terus. Gimana caranya? Kalau orang kita kan, kalau Betawi itu gede amatnya. Iya benar. Apalagi Betawi sini dekat, ini kan termasuk Bayoran ya. Oh ya gede amaknya. Sama orang tempat sono gede amak. Kalau Betawi itu Bayoran asalnya mana? Petunduan? Enggak, Senayan. Apa asli? Asli Bayoran ya? Enggak ada yang gusuran dari Senayan, enggak ada ya? Berarti aneh tempat gusuran Senayan. Ya nggak jauh lah, dulu Petunduan sama sini kan nggak jauh. Ya. Ya. Kalau orang Betawi begitu. Kalau sebelahnya nyumbangnya gocap, Betawi ngambek tuh Walid. Warnanya cepet tuh orang Betawi tuh. Itu dulu, kalau sekarang beda. Nah, umpama sedekah yang berjalan. Gimana caranya nih yang berjalan? Ada masjid, ada musola, kita dengerin tiap subuh bunyi ketepuk, duduk. Nah, coba lihat tuh. Tuh kalau nggak imamnya kejedot, ini dipikir ininya tebel, ngatanya tipis. Nah, jadi bunyi. Beliin tuh karpet hambal buat majelis taklim, buat masjid, buat musola. Selama itu dipakai, jangankan dipakai, ditaruh di dalam itu masjid, majelis taklim dan musola. Selama itu pahalanya mengalir. Tuh yang namanya tajri itu berjalan terus. Itu. Nah, kalau kayak model tampang-tampang kita gimana caranya nyembang ceban tapi pahalanya sampai hari kiamat. Udah ceban buat bapak, buat engkau, buat encang, penting semuanya. Ada majelis taklim ngajarin, tanya kitabnya apa, beliin ada duit. Apalagi kalau kitab-kitab Melayu karangan Habib Usman bin Yahya, ya ceban itu mah ya. Irsyadul Anam,
ceban, tapi masuk surga tuh ceban tuh. Tapi beliin jangan atuh, beliin wakafin atuh. Beliin berapa orang? 30 bah, aneh wakaf nih. Kitab 30 nih, niatin buat bapak saya, buat engkong saya. Malaikat juga demen. Hari Jumat nyumbang 2.000, nyebutinnya panjang lah. Sedekatin. Kalau ada orang yang meninggal dia punya sedekah yang macam begini sampai hari kiamat, sampai tuh barang nggak dipakai, biar kata tuh barang udah buluk tetap ada di masjid, di musola, di majelis salim, terus pahalanya ngalir. Apalagi sampai dipakai buat duduk aja ya. Ketika belajar didudukin sama ulama, masya Allah. Makanya persiapan dari sekarang, ya kan? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Al mautu ja'a baghtatan. Maut datangnya mendadak, nggak ada yang kira. Kita nggak ada yang tahu. Makanya yang ditakutin ulama, bapak-bapak, yang ditakutin ulama adalah bukan kelahiran. Waduh, takutnya anak-anak lahir tuh begini-begini, jangan, rezeki udah diatur mautnya. Yang ulama takutkan adalah kematian. Karena apa? Bukan saat matinya, bukan. Kalau udah malaikat maut datang, udah mau ente lari kemana juga nggak bakal bisa. Yang ditakutkan karena waktunya nggak tahu kapan. Nih yang ulama takuti. Gitu. Karena waktunya nggak tahu, jadi kita harus siap-siap. Siapa yang ntar keluar 10 menit diangkat, kan nggak ada yang tahu di antara kita. Yang 1 jam ntar ke depan di antara kita nggak tahu, semoga semuanya panjang umur, bukan nyumpahin, semoga panjang umur. Tapi kalau ente mau duluan nggak apa-apa, ane belakangan. Ya udah gantian, ane belakangan, antum duluan nggak apa-apa dah. Ini yang ditakutkan ulama bukan matinya, tapi waktunya. Ditakutkan saat waktunya ajal tiba, kita lagi berbuat maksiat terhadap Allah Subhanahu Wa Taala. Belum sempat tobat. Mati itu bukan akhir kehidupan, bukan akhir perjalanan kita, bapak-bapak. Seperti yang kita kirimin nama-nama, akhir cuma selesai masa kehidupan di dunia, ganti kehidupannya di alam kubur. Sebagaimana dulu Allah ciptakan kita semua hidup di alam ruh. Dari alam ruh waktunya cukup, Allah pindahkan ke dalam alam batin, alam perut mak kita. Waktunya 9 bulan. Setelah masa 9 bulan habis waktunya di sini, Allah keluarkan kehidupan di dunia. Nah, di kehidupan dunia ini Allah lagi yang menentukan, karena ini transit kayak kapal. Dulu orang pergi haji tahun 90-an atau 80-an kagak langsung Mekah, transit dulu. Ada yang transit ke Singapura. Ada lagi tahun belakangan, tahun 50-an, mending kalau naik pesawat, naik kapal laut. Orang mau pergi haji aja, mau umroh bawa kasur. Lagi sebulan pak, di atas kapal sebulan. Di sono sebulan, pulangnya sebulan. Orang dulu tahun 40-an ya walid, tahun 50-an tuh kalau pergi haji 3 bulan pak. Kalau sekarang mah itu segi depan mata, nikmat. Ini yang ditakutkan, habis dari kehidupan kita saudara-saudara, kita masuk ke dalam alam kubur. Ini pintu gerbang. Mati akhir dari kehidupan dunia, tapi kematian adalah pintu gerbang kehidupan kita menuju akhirat. Sukses atau tidak suksesnya kehidupan kita. Nih, pindah dari alam kubur ke alam dunia, transit. Perbanyak amal, persiapan, karena yang akan kita hadapi setelah ini perjalanannya lebih panjang. Waktunya hanya Allah yang tahu. Kalau di sini kita bisa target, ya paling mak gue umur 70, bapak gue umur 80, engkau 70, nek 60, ya nggak jauh dah 70, 80, 60, dah tuh nggak jauh dah umur kita gitu. Nabi Muhammad 63 tahun, nggak jauh dari itu udah umur kita. Ya. Karena kematian nggak tahu pak, kadang-kadang engkongnya, kakeknya udah tua umur 80, cucunya baru umur 12 tahun udah duluan. Karena kematian nggak tahu. Bisa yang tua, bisa yang muda, bisa yang sakit di tempat tidur udah bertahun-tahun, berak di situ, kencing di situ, diurusin nggak mati-mati, yang ngurusin mati, yang ngurusin mati, ada kan? Banyak. Itu kehidupan, itu yang ditakutkan. Makanya adanya acara tahlil, ruahan, supaya apa? Supaya kita nginget mati. Karena yang mati butuh doa dari orang yang hidup. Kalau kita doain yang mati,
Nanti insya Allah ketika kita mati banyak yang doain. Amin. Tuh, amin. Ya. Makanya persiapan. Ini kata Nabi 3 nih. Persiapan. Ini nggak lama-lama. Anda tahu perut ente pada keroncongan soalnya. Ya. Yang pertama tadi sedekah. Yang kedua, ilmu yuntafi'u bih, ilmu yang manfaat. Nggak usah jauh-jauh guru, kalau namanya mau ustadz udah dah nggak bisa ditandingin dah. Ya, ustadz yang ngajarin alif-alifan udah lebih hebat daripada ustadz yang ngajarin kitab. Gara-gara tuh ustadz yang baca kitab bisa baca Quran, gara-gara ustadz yang ngajarin alif-alifan. Guru, kita masih pakai contoh itu, dah orang tua. Mak punya anak perawan, nih, mak ajarin bikin sayur asem. Tuh dibakar udah pada bisa sayur asem apa belum? Nyambel gak bisa, malu orang tahu gak bisa nyambel ya. Bikin sayur asem, nih caranya begini. Tak kalau kawin, laki lo jadi kagak makan di luar. Nih cara sambal yang enak begini, laki lo kelompok. Mak dapat dari mana? Dari nenek dapat dari ini dapat, wah terus begitu, terus ilmu. Nah, anak kawin punya cucu ngajarin ke cucu ngajarin, itu cuma ngajarin orang masak, uang pahalanya berlipat ganda orang yang ngajarin. Tuh. Orang tua laki ngajarin, tong sini kehidupan nih, bapak kasih tahu yang namanya hidup tuh begini. Dipraktekin sama anaknya, diajarin kepada cucunya, bapaknya dapat. Makanya saya kasih tahu, anak mau model kayak tinggi kayak apa, biar kata kedudukannya jabatan, tetap aja kagak bisa ngalahin bapak kita, Pak. Bapak kita mungkin dulu orang miskin, sekarang kita orang berhasil. Kita bikin mewah tuh kuburannya, tetap aja derajat menang bapak, nggak bakal menang anak udah. Tahlil kepada orang yang mati. Saya bilang begini. La ilaha illallah itu tahlil itu la ilaha itu. Nah, la ilaha illallah itu adalah bentengnya Allah. Dalam satu hadis qudsi Nabi katakan la ilaha illallah hisni, kata Allah. Wa man dakhala hisni amana min adabi. Barang la ilaha illallah ini bentengku, kata Allah. Orang yang masuk ke dalam bentengku maka aman. Ulama tuh berpikir, nah yang mati biar selamat gimana? Bacain tahlil, niatin tuh buat si almarhum dan almarhum supaya apa? Masuk dalam benteng Allah. Kenapa? Biar aman dari azab Allah, baik azab kubur maupun ntar di azab akhirat. Otak kita kagak nyampe, yang nyampe ulah capek-capek dipikir dibilang bid'ah, dibalikin lagi Habib. Itu berarti kalau kita kasih hadiah tahlilnya kepada almarhum atau almarhumah, kita gak dapat apa? Lalu tadi baca, kan lu baca, betul kan? Kita baca masuk dalam benteng Allah, yang kita niatin hadiahnya masuk dalam benteng Allah. Orang tua kita bacain tahlil supaya aman daripada azab Allah di dalam kubur maupun di akhirat. Siapa yang ngajarin? Ulama. Tuh, ilmu yuntafi'u bih. Kira-kira wajib gak kita hormatin ulama? Mana lebih mulia, ulama apa pejabat? Ulama jelas. Ulama kata Nabi nanti di akhirat yang bisa kasih syafaat 3. Al-Anbiya, para nabi, khususnya Nabi kita Muhammad SAW. Yang kedua siapa? Al-ulama. Yang ketiga jihad, ya, fisabilillah. Menyamutu fisabilillah, barang siapa orang yang mati di jalan Allah, punya anak mati syahid, bisa kasih syafaat 70 orang sama keluarganya. Taruh anak bisa di pesantren. Amin. Dan kita ada di sini, mudah-mudahan sekembalinya di rumah ada perubahan. Baik perubahan sikap, perubahan akhlak dan lain sebagainya, insya Allah. Sebab sebaik-baiknya ilmu akhlak. Orang boleh punya ilmu banyak, tapi kalau akhlaknya kurang, jauh lebih baik orang yang akhlaknya lebih, ilmunya sedikit. Sebab Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam innama bu'itsu liutamima makarimal akhlak.
Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam diutus Allah tidak lain untuk memperbaiki akhlak. Dibaca tulis tuh Rasul buta huruf. Sebab kalau orang cuma pandai ngaji, pandai baca tuh, akhlaknya nggak ada, mayan nggak ada gunanya. Bahkan itu yang akan makan dirinya. Sebab penyakit ilmu ada penyakitnya. Penyakit ilmu riya. Sedikit aja terlintas, wah ini orang nggak bisa apa-apa, nggak bisa ngaji. Dia bawa sumber hidup pundaknya. Yang boleh kita nilai apa? Kira-kira majlis ini bermanfaat atau tidak? Boleh kita tinggalkan ketika tahu bahwa majlis ini tidak bermanfaat. Boleh kita tinggalkan, tidak berdosa. Tapi meninggalkan karena menilai pemimpinnya atau yang pimpin majlis ini tidak berilmu, saya lebih tinggi ilmunya, naudzubillah summa naudzubillah, berarti ilmunya sudah dihinggapi rakyat. Seandainya ustaz atau kita ada di antara sini, kalau majlis, ustaz punya majlis, murid-muridnya pindah ke tempat lain, kira-kira marah atau enggak? Jangan. Itu Allah Ta'ala sedang meringankan kita. Jadi ustaz lagi diringankan sama Allah. Ya, kalau pindah ke tempat lain, yang ustaz perlu khawatir ketika dia pindah bukan ke majlis, di jalanan. Nah itu antum harus khawatir, antum datangi. Tapi kalau pindah dari majlis ke majlis, bersyukur antum berhasil. Mereka keluar dari tempat antum berhasil ke tempat lain juga mengaji. Jadi insya Allah, jadi segala sesuatu apapun itu datangnya dari Allah. Datangnya dari Allah. Seandainya jangankan murid, antum dihina sama Allah juga, dihina sama manusia, itu dari Allah. Nggak mungkin manusia siapapun bisa menghina kita kalau bukan takdir Allah. Jadi insya Allah sekembalinya sini adakan perbaikan, yakni berubah sikap baik terhadap orang tua, terhadap keluarga dan anak-anak semua. Teman sama teman harus jauh lebih baik dari sebelumnya. Yang biasa tersinggung jangan tersinggung. Anak sering ucapin ini, yang biasa marah jangan mudah marah. Yang tukang hutang nggak bayar-bayar, insya Allah sekembalinya bisa melunasi hutang-hutangnya. Amin. Juga banyak memberi pandangan. Kalau kita bersahabat, biasakan pandangan kita ke arah kebaikan. Ke arah kebaikan. Jadi kalau keburukan, al-insan mahalul khotob wa nisyan. Baik habib, kiai, ulama, manusia tidak luput dari dosa dan khilaf. Biasakan kita melihat sahabat atau teman atau manusia lainnya, lihatlah kebaikannya. Kurang berubah, akhlak kurang, tambah akhlak diperbaiki lagi, insya Allah. Mudah-mudahan ya, insya Allah. Sehingga apa yang kita, yang ibadahnya berlentang-belentong, sekembalinya harus betul-betul ibadah kepada Allah, taat kepada Allah, taat kepada Rasul, taat kepada orang tua, dan taat dengan aturan-aturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ala halini wa kullina salihah wa ila hadratin nabiyina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa ahlul bait at-tayyibin wa kullu anbiya wal mursalin. Al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Suratul ladina alaihim Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bin nurillah wa sirri syarif min syairil asma'i wassalam wa sifatu ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin bin nurillah wa sirri syarif min syairil asma'i ya hafid ya salam ya wadud ya
يا لطيف يا ذا الجلال والإكرام يا مجيب الصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد بن نور الله وسر ساري في سائر الأسماء يا حسبي يا سلام يا لطيف يا نور يا حميد يا ذا الجلال والإكرام يا مجيب الصفات وعلى آله وصحبه وسلم اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في العمر وسعة في الرزق وتوبة قبل الموت ورحمة عند الموت ومغفرة بعد الموت وعفوا عند الحساب وعملا من العذاب وناصبا من الجنة وخونا في سكرة الموت ونجاة من النار ربنا هب لنا من أزواجنا وذريتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا تواب تب علينا وارحمنا وانظر إلينا يا كريم يا مجيب وصلى الله على سيدنا محمد نبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم الحمد لله رب العالمين.